Kita semua tahu betapa pentingnya jaringan dan hubungan dalam perjalanan menuju kesuksesan. Tapi apakah memiliki banyak relasi benar-benar kunci utama untuk mencapai tujuan kita? Apakah banyak relasi akan membuat kita sukses? Yuk, simak bersama, karena kita akan menggali lebih dalam untuk menemukan jawabannya. Sebelum kita terjun ke dalam pembahasan, mari kita renungkan sejenak. Apakah kesuksesan benar-benar tergantung pada seberapa banyak orang yang kita kenal? Atau mungkin ada faktor lain yang lebih penting? Kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan ini dan menguraikan beberapa kitangan menarik tentang hubungan dan kesuksesan. Pertama-tama, mari kita bahas perbandingan antara kualitas dan kuantitas dalam hal relasi. Apakah memiliki banyak kenalan tanpa kedalaman hubungan yang nyata akan membantu kita mencapai tujuan? Ataukah lebih baik memiliki hubungan yang kuat meskipun jumlahnya terbatas? Penting untuk mengenali bahwa kesuksesan seringkali didorong oleh kualitas hubungan. Hubungan yang membangun kepercayaan, saling mendukung, dan saling memahami memiliki potensi untuk menjadi sumber daya yang tak ternilai. Seorang mentor misalnya mungkin lebih efektif dalam membimbing kita melalui tantangan karier jika hubungan tersebut didasarkan pada saling pengertian mendalam. Kualitas hubungan memungkinkan kita untuk mendapatkan dukungan yang lebih nyata. Bukan sekadar jumlah orang yang kita kenal, melainkan seberapa banyak dari mereka yang benar-benar peduli dan siap membantu kita saat kita menghadapi rintangan. Hubungan yang bersifat substansial dapat menjadi pendorong motivasi dan membantu kita melewati masa-masa sulit. Kualitas hubungan juga menciptakan peluang untuk kolaborasi yang bermakna. Dengan memiliki sedikit relasi yang saling mendukung, kita dapat lebih mudah menjalin kemitraan yang menguntungkan. Kolaborasi ini dapat membuka pintu menuju proyek-proyek baru, ide inovatif, dan kesempatan bisnis yang mungkin sulit ditemukan melalui jaringan yang luas tapi dangkal. Namun sementara kualitas hubungan menawarkan keuntungan substansial, kita tidak boleh sepenuhnya mengabaikan aspek kuantitas. Ini membawa kita pada pertimbangan kedua. Memiliki banyak kenalan dapat memberikan akses lebih luas ke berbagai sumber daya dan peluang. Dalam dunia yang terus berubah dengan cepat, memiliki jaringan yang luas dapat membantu kita tetap terkini dengan tren industri, peluang pekerjaan, dan perkembangan terkini. Kuantitas hubungan juga menciptakan jangkauan potensial yang lebih besar. Dengan memiliki banyak kenalan, kita dapat menjangkau berbagai sektor dan mendapatkan pandangan yang beragam. Ini dapat membuka pikiran kita terhadap peluang yang sebelumnya tidak terpikirkan, serta memperluas cakupan pengaruh kita. Pada akhirnya, pertimbangan antara kualitas dan kuantitas hubungan tergantung pada tujuan dan nilai pribadi masing-masing. Mungkin ada saat-saat di mana fokus pada kualitas lebih penting, sementara pada situasi lain, kuantitas menjadi kunci. Penting bagi kita untuk menemukan keseimbangan yang tepat dalam membangun dan menjaga hubungan agar sesuai dengan perjalanan kesuksesan kita. Setelah kita merenung tentang perbandingan antara kualitas dan kuantitas dalam hubungan, mari kita beranjak ke argumen kedua, diversifikasi jaringan. Apakah memiliki relasi di berbagai bidang dan industri akan membuka pintu menuju kesuksesan yang lebih besar? Bagaimana cara menemukan keseimbangan yang tepat antara spesialisasi dan diversifikasi dalam hubungan kita? Mari kita jelajahi ide-ide ini bersama. Diversifikasi jaringan membawa kita ke dunia di luar zona nyaman kita. Dengan memiliki kenalan di berbagai bidang, kita dapat terbuka terhadap peluang baru yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Misalnya, seorang profesional IT yang memiliki hubungan di dunia seni mungkin menemukan peluang kolaborasi yang menghasilkan produk yang inovatif.
Kecepatan perubahan dalam berbagai industri menuntut kita untuk selalu beradaptasi. Diversifikasi jaringan memungkinkan kita untuk lebih siap menghadapi perubahan tersebut. Ketika satu industri mengalami tantangan atau penurunan, kita dapat tetap berdaya dengan memanfaatkan hubungan di bidang lain yang mungkin sedang berkembang. Dengan memiliki jaringan yang beragam, kita dapat terlibat dalam komunitas yang lebih luas. Ini tidak hanya membuka pintu peluang bisnis, tetapi juga memperkaya pandangan kita terhadap dunia. Interaksi dengan berbagai latar belakang dan perspektif dapat memperluas wawasan dan kreativitas kita. Diversifikasi jaringan juga menciptakan peluang kolaborasi dan inovasi yang tak terduga. Kita dapat menemukan koneksi antara dua bidang yang tampaknya tidak berhubungan, menciptakan solusi baru atau produk revolusioner. Inovasi seringkali muncul dari pertemuan ide dan konsep dari berbagai disiplin ilmu. Namun, seperti halnya kualitas versus kuantitas, ada pertimbangan kritis yang perlu diperhatikan. Diversifikasi jaringan memerlukan investasi waktu dan energi yang signifikan. Menjaga hubungan di berbagai bidang bisa menjadi tugas yang menantang. Penting untuk memastikan bahwa kita dapat mengelola keterlibatan ini tanpa mengorbankan kualitas hubungan yang sudah kita bangun. Ada risiko terpecah belah terlalu tipis jika kita terlalu banyak berdiversifikasi. Penting untuk tetap mempertahankan fokus pada tujuan kita sambil tetap terbuka terhadap peluang yang dapat muncul melalui jaringan yang beragam. Dalam menjawab pertanyaan apakah diversifikasi jaringan dapat membawa kesuksesan, kita perlu mempertimbangkan kebutuhan dan visi karier kita. Apakah kita mencari keamanan melalui keahlian yang mendalam atau apakah kita siap menjelajahi wilayah baru dan tak terduga? Pada akhirnya, keputusan ini akan menentukan cara kita membangun dan merawat jaringan kita. Selama perjalanan kita akan melihat beberapa studi kasus inspiratif tentang orang-orang yang berhasil melewati batasan melalui jaringan mereka. Apa kisah di balik kesuksesan? Dan apa pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari pengalaman? Ketika kita menjalin relasi dengan para pengusaha muda yang sukses, ada peluang besar bagi kita untuk juga meraih kesuksesan sebagai pengusaha muda. Dengan mencontoh tindakan positif yang mereka lakukan seperti pola pikir dan langkah-langkah yang diambil mereka, kita dapat mengadopsi cara berpikir dan bertindak yang lebih baik. Ini hanyalah contoh kecil, karena masih banyak hal yang dapat kita pelajari dari kesuksesan seorang pengusaha. Contoh lain, seorang profesional muda di industri teknologi, sebut saja Sarah, mengalami lonjakan karier yang luar biasa berkat keterlibatannya dengan seorang mentor yang memahami industri dengan mendalam. Hubungan ini bukan hanya sebatas pertemuan formal di kantor, melainkan pengarahan personal dan dukungan dalam menghadapi tantangan karier. Mentorship ini membantu Sarah mendapatkan wawasan yang lebih dalam, memperluas jaringan, dan akhirnya mencapai posisi kepemimpinan di perusahaannya. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak ada pendekatan satu ukuran untuk membangun jaringan. Selain itu, kualitas hubungan dan kemampuan untuk mengenali peluang dalam jaringan tersebut juga memainkan peran penting dalam perjalanan kesuksesan seseorang. Setelah membahas kualitas versus kuantitas dalam hubungan diversifikasi jaringan dan melihat beberapa contoh inspiratif, saatnya merenungkan pertimbangan pribadi dan menyimpulkan bagaimana kita sebaiknya merenungkan peran relasi dalam mencapai kesuksesan. Pertimbangkan pengalaman pribadi kamu dalam membangun dan menjaga hubungan. Apakah kamu merasa lebih diberdayakan oleh hubungan yang mendalam dan penuh dukungan, ataukah kamu melihat nilai dalam memiliki jaringan yang luas dan beragam? Identifikasi momen-momen di mana hubungan kamu memainkan peran kunci dalam pencapaian tujuan atau membantu kamu mengatasi rintangan. Mungkin kamu merasa bahwa keseimbangan antara kualitas dan kuantitas merupakan pendekatan yang tepat. Sebuah jaringan yang terdiri dari beberapa hubungan mendalam dan sejumlah kenalan luas mungkin menjadi solusi yang tepat sesuai dengan konteks dan tujuan spesifik kamu.
Pertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari kedua pendekatan tersebut dan carilah keseimbangan yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Nilai dan visi pribadi kamu juga memainkan peran penting dalam memandang hubungan. Apakah kamu lebih cenderung membangun jaringan yang berfokus pada misi dan nilai yang sejalan dengan kamu? Pertimbangkan sejauh mana hubungan kamu dapat membantu mewujudkan visi pribadimu dan memberikan dampak positif dalam karier atau kehidupan kamu secara keseluruhan. Pertimbangkan kemampuan kamu dalam mengelola hubungan. Apakah kamu memiliki waktu dan energi yang cukup untuk menjaga hubungan yang mendalam, atau apakah kamu dapat mengelola jaringan yang lebih luas dengan efisien? Identifikasi kekuatan dan kelemahan pribadi kamu dalam membangun dan memelihara hubungan. Setelah merefleksikan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kita dapat sampai pada kesimpulan dan pengambilan keputusan. Apakah kita cenderung lebih menuju pada kualitas hubungan yang mendalam, mengoptimalkan kuantitas hubungan luas, atau mencari keseimbangan di antara keduanya? Kesimpulan ini harus mencerminkan nilai-nilai dan tujuan pribadi kita serta sejalan dengan perjalanan kesuksesan yang ingin kita raih. Dalam menutup video ini, kita diingatkan bahwa tidak ada satu jawaban benar untuk semua orang. Setiap individu memiliki pendekatan yang unik terhadap membangun dan menjaga hubungan. Yang terpenting adalah memahami diri sendiri, mengakui kebutuhan pribadi, dan terus mengembangkan keterampilan dalam membangun jaringan yang mendukung perjalanan kesuksesan kita. Sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa untuk berbagi pendapat dan pengalaman kalian di kolom komentar. Bagaimana pandangan kalian tentang peran relasi dalam mencapai kesuksesan? Apakah kalian lebih percaya pada kualitas atau kuantitas? Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Mari bersama-sama menjawab pertanyaan, apakah banyak relasi akan membuat kita sukses? Terima kasih telah bergabung dan sampai jumpa pada video berikutnya.